Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Senin 11 September 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten kritisi iklan rokok yang bertebaran di Kota Serang. Kekeringan semakin meluas, BPBD Kota Serang usulkan Kota Serang status siaga 1 darurat kekeringan. Dinas Kesehatan Kota Cilegon imbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, wilayah yang mengalami kekeringan akibat dampak El Nino semakin meluas di Kota Serang. Yang terparah terjadi di wilayah Kecamatan Kasemen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang hingga saat ini sudah menyalurkan 150.000 liter air bersih ke 27 titik di Kota Serang untuk membantu warga yang mengalami krisis air bersih. BPBD juga telah mengusulkan kepada Pemkot Serang untuk menetapkan status Kota Serang siaga 1 darurat kekeringan. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Ribuan warga Kota Serang kini terdampak kekeringan karena fenomena El Nino yang melanda Indonesia sejak Agustus lalu dan diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Diat Hermawan, pihaknya menyalurkan 150.000 liter air bersih ke 27 titik di Kota Serang untuk membantu warga setempat yang mengalami krisis air bersih. Diat menjelaskan, total yang terdampak kekeringan ada sekitar 3.408 jiwa dan 2.308 kepala keluarga. Saat ini, kekeringan di Kecamatan Kasemen adalah yang terparah. Banyak warganya kini kesulitan mendapatkan air bersih, seperti warga Kelurahan Kilasah, Margaluyu, Masjid Priayi, Terumbu, dan Kelurahan Bendung, kemudian Kelurahan Sawaluhur. BPBD Kota Serang pun menyalurkan air bersih ke Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Taktakan. Menurut Diat, pihaknya telah mengirimkan surat mengenai status siaga darurat kekeringan kepada pemerintah Kota Serang. Pasalnya, kekeringan di Kota Serang semakin meluas ke berbagai kecamatan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan bahwa saat ini Pemkot Serang masih mengkaji hal tersebut sebab perlu proses dan tahapan untuk menyatakan Kota Serang darurat kekeringan meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa dampak El Nino ini semakin parah. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, sementara itu di Kota Cilegon, untuk mengantisipasi berbagai penyakit yang timbul, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, akibat paparan cuaca panas dan kualitas udara yang buruk, Dinas Kesehatan Kota Cilegon mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Berikut laporan Reni dari Sam Radio Cilegon. Kondisi musim kemarau di Kota Cilegon berbeda dibanding tahun sebelumnya. Kali ini, Kota Cilegon dilanda cuaca panas dan teriknya sinar matahari, hingga Dinas Kesehatan Kota Cilegon mengeluarkan himbauan agar warga memakai masker. Dinas Kesehatan Kota Cilegon menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, karena cuaca ini memang lain dari biasanya. Himbauan ini dilakukan guna mengantisipasi paparan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kualitas udara yang memburuk. Kondisi udara di Kota Cilegon sendiri sebetulnya masih bagus berdasarkan laporan dari lingkungan hidup. Tapi dengan kondisi saat ini, sebaiknya warga Kota Cilegon memakai masker. Cuaca yang panas dan memasuki musim kemarau banyak mengakibatkan penyakit, di mana salah satunya adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
Ada 17.382 kasus yang menerpa anak di bawah 5 tahun dan juga balita di kota Cilegon yang menderita kasus ISPA tersebut. Dan kasus ini akan bertambah apabila pola hidup bersih dan sehat diabaikan. Masyarakat juga diminta untuk selalu menjaga imunitas tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta istirahat yang cukup dan juga minum air putih yang banyak. Penyebab ISPA bukan cuma hanya dari polusi udara saja, namun juga karena bakteri dan juga virus yang terbang ke udara dan hinggap menempel di baju kita, atau terhirup apabila tidak memakai masker. Demikian Reni dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten menyampaikan kritik kepada Pemkot Serang terkait iklan rokok yang bertebaran di berbagai sudut kota Serang. Bertebarannya iklan rokok tersebut tentu saja ironis dengan penghargaan yang baru saja diraih Kota Serang sebagai kota layak anak tingkat pertama tahun 2023. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Banten angkat bicara mengenai iklan rokok yang beredar di sembarang tempat di wilayah Kota Serang. Forum Anak Kota Serang yang mewakili generasi anak muda sangat menyayangkan iklan rokok dipasang di sembarang tempat. Sementara Kota Serang mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan predikat Pratama di tahun 2023. Komisi Perlindungan Anak meminta kepada pemerintah Kota Serang mengurangi iklan rokok yang berdampak buruk bagi generasi muda saat ini. Setiap tahun Forum Anak Kota Serang menyuarakan agar iklan rokok dihilangkan dikarenakan angka menurut survei perokok anak-anak lebih banyak di usia 13-19 tahun dan angkanya setiap tahun selalu naik. Kecanduan merokok bagi anak muda berdampak pada hal-hal yang ekstrim seperti narkoba. Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Banten, Henry Gunawan, mengatakan, maraknya iklan rokok di sejumlah jalan di Kota Serang yang ditempatkan di tempat yang cukup strategis agar bisa dilihat oleh masyarakat yang melintas jalan tersebut. Jika iklan rokok menjadi sumbangsi pendapatan daerah paling besar bisa ditempatkan di tempat yang tidak bisa dilihat oleh anak-anak. Pihak Komnas Perlindungan Anak berharap pemerintah Kota Serang dapat mendengarkan suara anak-anak Kota Serang terkait iklan rokok tersebut. Dikarenakan untuk mewujudkan Kota Layak Anak, tidak ada iklan rokok dipajang sembarangan, seperti fasilitas umum dan pendidikan. Diharapkan tahun depan Kota Serang mendapatkan kembali penghargaan Kota Layak Anak predikat Pratama ke predikat Madya, dengan meminimalisir iklan rokok di sembarang tempat. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.